Baiklah, saya akan menjelaskan analisis akidah dan akhlak dalam kisah teladan sahabat Rasulullah dan tabi'in. Yang pertama, kisah Uwais Al-Qarni, dan yang kedua, kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, beliau mempunyai penyakit sopak atau kusta, di mana timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Beliau selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Keteladanan Uwais yaitu yang pertama, seorang pemuda yang sangat sederhana, yang kedua, berbakti kepada ibunya, dan yang ketiga, sabar. Yang pertama, sederhana, di mana hidupnya tidak bergelimang harta, dan beliau sehari-hari mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana suatu ketika Umar bertanya kepada Uwais tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan oleh orang banyak." Kemudian, keteladanan Uwais yang kedua yaitu berbakti kepada ibunya, di mana sang ibu ingin sekali melaksanakan haji. Kemudian, ia mengungkapkan kepada Uwais sehingga Uwais hanya termenung sambil berpikir. Kemudian, Uwais menemukan suatu ide, di mana keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba atau lembu dan membeli 1 ekor lembu untuk dipelihara. Namun, uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak lembu yang kecil. Kemudian, setiap hari Uwais menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais dan mengatakan bahwa Uwais gila. Tetapi Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang tersebut. Yang ada di pikirannya saat ini adalah ibunya. Setelah masuk tahun haji, kemudian Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Doa Uwais, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" kata ibu Uwais. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga," kata Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak atau kusta yang dideritanya sembuh, hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Kemudian, keteladanan Uwais yaitu sabar, di mana beliau sabar menerima ujian dari Allah, yaitu dalam bentuk penyakit sopak atau kusta yang dideritanya. Kemudian, yang kedua yaitu kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal di jalur kafilah Makkah Syria. Nama lengkapnya adalah Jundab bin Junadah bin Qais bin Ammar, di mana ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Keislaman Abu Dzar bermula dari saudaranya yang bernama Anis Al-Ghifari, yang menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang nabi yang menyebarkan agama sama seperti yang diamalkan Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Kemudian berita ini memberikan daya tarik yang luar biasa kepada Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menuju Mekah, di mana secara terang-terangan ia mengucapkan kalimat syahadat di dekat Ka'bah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau disiksa oleh kaum musyrik Mekah sampai tubuhnya berlumuran darah. Kematian Abu Dzar persis seperti yang diprediksi oleh Rasulullah. "Engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau mati dalam kesendirian." Di mana ketika hendak mengembuskan nafasnya yang terakhir, beliau berpesan kepada istrinya, "Pergilah ke atas bukit sana. Di sana ada orang Irak yang akan membantu mengurus penguburanku. Katakan pada mereka, jangan kafani aku dengan kain yang dibeli dari upah pegawai pemerintah." Keteladanan Abu Dzar yaitu yang pertama penyayang kaum du'afa, di mana kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Kemudian yang kedua berani, di mana suatu saat ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Mal atau perbendaharaan negara guna mengurus harta umat Islam, karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam dengan dalih untuk harta Allah.
Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yaitu yang pertama mencintai orang miskin, yang kedua lihatlah orang yang lebih rendah dalam hal materi, yang ketiga menyambung silaturahim, yang keempat perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah, yang kelima berani berkata benar meskipun pahit, yang keenam tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah, dan yang ketujuh tidak meminta-minta. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan terutama bagi diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.